Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman sama aku Devendra Lukman Hakim dengan NIM 023 dan pada video kali ini sebenarnya video lanjutan dari video yang kemarin tentang penjelasan ITB Shuttle Tracker. Tapi kalau kemarin itu cuma bagian penjelasan yang bagian aku doang, bagian homepage sama footernya aja. Cuman sekarang ini buat aku mau jelasin itu tentang full di ITB Shuttle Tracker itu sendiri, mulai dari proses perancangan, requirement gathering, sampai mulai ke designing sistemnya, terus kita buat si desain dari aplikasinya itu sendiri, sampai nanti pengimplementasian mulai dari embedded, mulai dari backend sampai ke frontend-nya, kayak gitu. Jadi coba kita mulai dulu aja ya dari awal. Nah, pertama-tama kita bakal bahas dulu nih dari awal itu ke proses perancangan gitu ya. Kita bakal start dari requirement gathering dulu. Nah, pada proses requirement gathering ini, yang awal-awal yang mau jelasin itu sebenarnya sistem apa sih yang bakal kita build di sini. Nah, sebenarnya si ITB Shuttle Tracker itu bakal sebuah sistem yang merupakan bentukannya itu nantinya perangkat lunak. Jadi itu website bentukannya dan dia tuh gunanya buat nanti tuh mantau si posisi keberadaan shuttle ITB di kampus Jatinangor secara real time. Jadi bisa kelihatan tuh nanti di aplikasi di mana sih masing-masing shuttle di ITB ini kayak gitu. Nah, kurang lebih kalau mau digambar lebih lanjut kayak gini. Ini ada si TB Shuttle Tracker-nya, ada admin, dan ada penumpang shuttle gitu. Nah, dari si penumpang shuttle bisa melaporkan masalah, bisa menginput jumlah penumpang shuttle gitu. Terus dan dari si table shuttle tracker-nya bisa ngasih lokasi terkini, bisa ngasih jumlah penumpang shuttle juga gitu. Terus buat si adminnya sendiri bisa ngasih respon dari laporan dan menerima laporan dari user kayak gitu. Ini kurang lebih gambar umum lah dari si sistemnya. Terus kalau dari gambaran tadi juga udah kelihatan ya, berarti ada dua buah pengguna dari perangkat lunak ini sendiri. Pengguna yang pertama ya basically si customer-nya, ada individu si business-nya sama si kita sebagai pengguna yang bisa ngeliat-liat kayak gitu. Terus ada juga admin di sini buat yang ngontrol perangkat lunak kurang lebih kayak gitu. Terus ini ada beberapa fungsional yang harus dipenuhi untuk untuk memenuhi standar dasar agar si ITB Shuttle Tracker ini bisa dibilang sebuah aplikasi yang lengkap gitu. Dia pertama harus mampu menampilkan lokasi terkini dan juga harus mampu menampilkan lokasi dari halte-haltenya. Dia juga harus memperkirakan waktu tiba dari shuttle tersebut sampai halte tujuan. Dia juga harus menyimpan informasi login. Dia juga harus menampilkan lokasi terkini dari penggunanya itu. Jadi kalau penggunanya udah login tuh harus muncul juga lokasinya kayak gitu. Dia juga harus mampu nih menghitung jarak terdekat antara pengguna dengan halte pemberhentian paling dekat gitu. Dia juga harus mampu menampilkan halte terdekat dari pengguna yang sudah login gitu. Mana yang paling dekat nih gitu. Nah, perangkat lunak juga harus mampu menerima input yang menggambarkan informasi jumlah penumpang di halte. Jadi ada berapa nih, takutnya penuh duluan gitu kan. Jadi kayak udah capek-capek nunggu, penuh kayak gitu. Terus dia juga harus mampu membandingkan jumlah penumpang yang ada di shuttle dengan kapasitas shuttle-nya kayak gitu. Nah, perangkat lunak juga harus menerima input laporan dari pengguna. Jadi dia lengkap intinya gitu. Biar kita dapat benar-benar menggunakan shuttle ITB itu dengan mudah gitu, gak susah kayak sekarang. Oke, itu tadi yang buat functional requirement-nya. Sekarang ini kebutuhan yang non-fungsional yang sifatnya tuh lebih ke safety, availability dan banyak. Nah, ini aku bakal bahas sedikit-sedikit. Ini ada availability, jadi mereka tuh kalau si ITB Shuttle Tracker ini harus available terus dengan tingkat availability 99%. Dari sisi ergonomi dia juga harus dirancang secara ergonomis mungkin untuk memberikan pengalaman pengguna yang sangat-sangat baik gitu ketika dinavigasikan antar halaman-halamannya. Dia juga harus portable banget nih, portability-nya harus bagus karena harus bisa dapat diakses dari berbagai macam platform gitu, dari Android, iOS dan macam-macam yang lain. Soalnya kan ya di ITB anak-anaknya beda-beda gitu device yang dipakainya. Terus dia juga harus secure. Takutnya data yang dipakai itu kan nggak boleh dipakai macam-macam. Jadi kita harus mastiin bahwa data yang dipakai itu secure gitu. Nah, dia juga ada non fungsionalitas bagian response time gitu. Jadi harus cepat response time-nya, nggak boleh lama. Kalau lama ya telat dong nanti gitu kan, nggak enak kita ngeliat datanya. Gitu. Makanya kita di sini setnya response cepat maksimal 500 milisecond gitu untuk permintaan penggunanya. Terus waktu respon pelacakan lokasi shuttle pada perangkat lunak harus terus diperbaharui dalam waktu interval 3 second gitu. Biar nggak kalau delay banget kan jelek gitu ya. Makanya kita harus agak cepat. Nah, dia juga harus reliable gitu, dia harus memberikan informasi yang sesuai gitu pada keadaan adanya gitu. Dia juga harus bisa menggunakan memori yang tidak melebihi batas yang ditetapkan yaitu 50 MB gitu. Terus dia juga harus safe dalam penggunaan input button atau itu harus memenuhi standar keamanan yang berlaku gitu. Terus bahasanya juga harus disetting dalam bahasa Indonesia biar gampang dimengerti gitu. Oke, kita lanjut.
ini lanjutnya kita bagian ke spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Jadi dari requirement gathering yang tadi kita udah lakuin, kita harus specify nih si sistemnya itu sebenarnya bakal kayak gimana nantinya. Nah, hal yang pertama kita set itu harusnya boundary-nya atau batasan. Nah, batasan-batasan ini tadi sebenarnya ngambil dari requirement yang tadi, cuman dibuat dalam kalimat yang lebih bakal mudah dipahami untuk para desainer implementasi gitu nantinya. Seperti apa kan? Nah, dalam batasan-batasan sendiri, perangkat lunak ini harus dapat dibuka dan dijalankan dalam mobile dan desktop website gitu. Dia juga harus maksimal membutuhkan memori itu ya cuma 50 MB doang, nggak boleh lebih. Dia juga menggunakan bahasa utamanya bahasa Indonesia gitu. Dan juga front end sama back end itu bakal nanti di develop itu pakai Next.js dan bahasa yang dipakai itu TypeScript, dan kalau buat stylingnya kita pakainya Tailwind CSS gitu. Itu lebih enak stylingnya dibanding CSS yang biasa kayak gitu. Next dulu, ini lingkungan operasinya. Kalau servernya kita pakai Firebase Cloud, kliennya itu dari Firebase, operation systemnya itu Android dan iOS. Terus DBMS-nya atau database itu kita pakai database dari si Firebase juga gitu. Nah, ini kurang lebih diagram use case dari semua functional requirement. Pokoknya dari deskripsi sistemnya kita ambil dari kebutuhan yang tadi, kita formulasi ini sebuah diagram use case. Jadi bisa ngapain aja lah gitu, ada kondisi dan skenario apa aja yang bisa dilakukan gitu. Kalau bisa dilihat dari sini, ada yang pertama melihat lokasi terpindah dari hotel, yang kedua melihat lokasi shuttle, yang ketiga memperoleh estimasi waktu tiba shuttle terdekat dari halte gitu. Terus yang selanjutnya juga ada melihat lokasi terpindah dari user, ada login, dan hasilnya bisa dibaca lagi. Pokoknya kita total di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 use case gitu. Dan di sini ada detailnya gitu. Dia ada use case 1, 2, 3, 4, 5 dengan deskripsinya masing-masing gitu. Sampai use case ke 11 sampai yang menerima laporan gitu ya. Jadi ada yang menerima, ada yang mengirim laporan, ada yang mengelola informasi user. Pokoknya ini semua use case itu kita definisikan berdasarkan requirement gathering yang sudah dilakukan pada proses sebelumnya kayak gitu. Nah, kalau itu tadi kita kan udah bikin use case nih, dari use case tersebut kita coba turunin deh. Nanti pas lagi mau diimplementasi itu mau ada kelas-kelas apa aja sih gitu. Mau ada kelas-kelas apa aja yang bakal digunain buat ngatur si aplikasinya. Nah, di sini kita udah ngeidentifikasiin cukup banyak kelas. Ada landing page, ada help page, ada login page, feedback page. Dan ini tuh 4 page ini dia merupakan kelas boundary. Kelas boundary adalah kelas yang berinteraksi dengan user secara langsung gitu kasarnya. Nah, terus ada kelas tipenya controller. Ini ada user manager, shuttle manager, dan halte manager. Controller ini basically dia adalah yang kelas-kelas yang mengatur gimana sih konfigurasinya, gimana sih cara ngirim file-filenya, datanya, itu mereka yang ngatur. Nah, kalau entity ini adalah kelas-kelas yang tipikal itu nyimpen datanya, storing data. Jadi ada shuttle data yang disimpan user data, admin data, sama halte data kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Lanjut, dari semua kelas-kelas yang tadi kita harus ngeformulasi ini kelas diagramnya gimana, ini buat apa sih. Nah, ini biar nanti pas orang-orang yang bagian implementasi tuh harus ngerefernya tuh ke sini nanti pas lagi implementasi, dia biar lebih gampang gitu, biar lebih kebayang deh gitu ngodingnya mau gimana, settingan konfigurasi folder dan file segala macam tuh ngikut ke kelas diagram. Nah, makanya kita formulasikan sebuah kelas diagram gitu yang bisa dilihat mulai dari ada boundary-nya, ini yang bakal berinteraksi langsung dengan user, dan itu masing-masing boundary-nya itu nyambung ke controller. 3 controller ini ada shuttle, halte, sama user manager gitu. Terus nah, dia juga bakal nyambung ke entity-entity-nya, which is database-nya gitu. Ada user data, admin data, shuttle data, sama halte data kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ada mapping aja kecil antara use case yang tadi udah dikasih tahu sama kelas-kelas yang terkait, kurang lebih kayak gitu. Jadi cuma mapping aja sih, jadi bisa dilihat aja gitu. Nah, setelah nih misalkan tadi kita udah nggak spesifikasi ini, kayaknya kurang lebih gimana ya gitu namanya, perangkat lunak yang bakal dibikin tuh gimana, diambil dari requirement gathering yang tadi. Nah, sekarang kita bakal ngedeskripsiin lebih lanjut gimana sih pengembangannya tuh gimana, kalau kita mau ngedevelop tuh nanti harus bagaimana gitu. Oke, coba kita lihat sedikit di sini. Nah, ini ada deskripsi arsitekturalnya itu buat si sistemnya sendiri. Kalau bisa dilihat ini dibuatnya pakai diagram komponen. Ada 3 komponen utama. Yang pertama ada si home page-nya sendiri,
ada database, dan ada pengelolaan data. Ini basically kalau bisa dilihat mirip sama Classicgram, ini ada entity-nya, database yang menyimpan semua datanya, ada pengelolaan data which is controller-nya, sama ada homepage yang bakal benar-benar berinteraksi sama si usernya gitu. Dan di dalamnya masing-masing ada banyak komponen gitu. Ada lokasi user terkini, ada lokasi halte, ada lokasi shuttle, dan ada laporan keluhan dari user. Nah, keempat hal ini itu dia akan berinteraksi dengan user secara langsung. Maksudnya user bakal bisa ngelihat empat hal ini gitu. Yang nggak dilihat sama user itu yang di belakang. Nah, si subsystem homepage atau komponen homepage ini dia bakal kalau ke arah database dia itu bakal bisa meminta data lokasi nih. Si database ini minta data lokasinya kayak gitu. Nah, data lokasi macam-macam, ada data halte, ada data shuttle, dan itu disimpan semua dalam database kayak gitu kurang lebihnya. Nah, kalau buat hubungan antara homepage sama pengelola data, nah dari data yang disimpan di sini itu dikelola sama si pengelolaan data menggunakan kelola informasi user dan kelola laporan user gitu. Jadi ketika ada informasi masuk dari sini bakal diambil datanya dari si pengelolaan data dan diolah nantinya gitu dengan fungsi yang dimiliki oleh subsistem pengelolaan data, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ini ada deskripsi lebih lanjutnya aja kalau mau dibaca. Cuma tadi sebenarnya aku udah jelasin juga buat masing-masing bagian ya komponennya kayak gitu. Bisa kita lanjut dulu. Nah, ini akan ada penjelasan lebih lanjut menggunakan sequence diagram tentang masing-masing use case, tapi karena kita ada 11 use case ya, jadi coba aku mau jelasin satu atau dua aja buat ngegambarin kayak gimana sih ya use case ini sebenarnya nanti bakal diimplementasiin dalam codingannya itu harus seperti apa gitu. Nah, ini ada skenario dalam bentuk sequence diagram gitu. Nah, kalau yang ini dia dalam use case yang pertama itu buat melihat lokasi terpindah dari shuttle itu sequence-nya kayak gini. Pertama, si pengguna itu masuk ke website ITB Shuttle Tracker dan ini tuh dilakukan pada landing page. Nah, ketika dia minta masuk website Shuttle Tracker, ini si landing page langsung minta request lokasi ke controllernya gitu. Dan dari controller minta lokasi shuttle-nya gitu. Dapat ngambil yang mana dari shuttle data. Ini nge-fetch data dari sini. Terus dia dibalikin dibalikin ke shuttle controller dan dibalikin lagi ke lokasi shuttle-nya ke landing page. Jadi nanti si pengguna bisa lihat lokasi terkini dari si shuttle-nya itu kayak gitu kurang lebihnya. Sekarang ini yang kedua aja, coba kasih 2 atau 3 lah, atau ya kita lihat nanti lah gitu. Yang pertama ini buat ngeliat lokasi halte, ini kurang lebihnya sama, cuman dia awalnya masuk request lokasi minta lokasi halte bukan lokasi dari shuttle-nya kayak gitu. Jadi kita lokasi halte jadi gitu. Nanti bakal dibalikin lagi, habis di fetch datanya kita balikin menampilkan lokasi halte kayak gitu. Nah, yang ketiga ini agak ribet sedikit. Ini itu buat memperoleh estimasi waktu tiba shuttle terdekat dari halte gitu. Jadi kayak dia ngecek waktu tiba shuttle yang terdekat dari halte kayak gitu. Pertama si penggunanya itu buka website dan si landing page itu kayak tadi request lokasi, terus dari shuttle manager ini request ke shuttle data buat fetch data si lokasi shuttle-nya itu dan ditampilkan tuh lokasi shuttle di situ. Nah, terus dia juga request lokasi buat apa ini? Tapi ini bukan request lokasinya bukan ke shuttle manager tapi ke halte manager buat ngecek lokasi haltenya kayak gitu. Dan dia fetch ke halte data buat ngambil lokasi haltenya dan ngambil lokasi shuttle-nya gitu. Nah, mana sih ini lokasi halte itu harusnya ya. Lokasi halte harus dibalikin dan nanti dari dua hal yang diambil lokasi shuttle sama lokasi halte itu akan diperhitungkan waktu estimasi dari shuttle dan halte gitu, dan itu ditampilkan oleh siapa? Landing page gitu kurang lebihnya ke si penggunanya. Dan sisanya ini ada sequence sampai use case nomor 11 gitu kurang lebihnya kayak gitu ya. Nah, ini selanjutnya ada diagram state chart yang menunjukkan state dari si dari si sistem kita gitu. Nah, ini ada starting point-nya warna hitam dan yang warna hitam bulat dan ada garis outer hitam lagi itu adalah endpoint-nya gitu. Jadi pertama dia itu state-nya itu adalah pada di halaman utama ketika prosesnya itu mengunjungi halaman utama terlebih dahulu kayak gitu. Nah, dari state yang halaman utama itu banyak option-nya. Bisa cek dulu udah login gitu, atau kalau dia udah login misalkan dia bisa kalau belum login dia bakal login dulu kayak gini. Nah, kalau dia udah login, dia bakal nge-show, halte terdekatnya kayak gini, ini ngasih status halte terdekat dan selesai. Bisa kayak gitu. Nah, atau setelah kayak gitu, atau dia juga bisa yang lain, enggak misalkan udah login duluan, dia pengennya tuh ngapain? Pengen ngecek laporan gitu. Dari laporan bisa juga buat laporan, bisa buat ngasih syarat, dan dari halaman utama juga selain ngasih laporan bisa ngecek help page kalau misalkan bingung gitu.
terus ngecek pusat bantuannya kayak gimana, dan terakhir bisa juga ngecek profil kita, kayak gitu. Jadi ada macam-macam yang bisa diakses gitu. Ini buat nggambarin stat-statnya gitu ya, kurang lebih. Dan yang tulisan-tulisan kayak gini adalah ya aksi-aksi yang dapat dilakukan. Misalkan dari halaman utama ke laporan itu bisa melakukan tombol laporan itu, kita pencet tombol laporannya gitu. Baru nanti masuk ke ke halaman laporan. Pas pencet tombol back, balik ke halaman utama. Kurang lebihnya sih kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kalau ini kurang lebih adalah ERD dari database molekular lain. Itu dia ada ini desainnya kurang lebih dari ERD-nya dari anak-anak desain gitu. Dia ada beberapa relational model, ada si shuttle data, ada user data, ada halt data, ada sama tabel arriving. Itu semuanya yang antara shuttle, arriving sama halte itu dia berkaitan karena ya halte, shuttle sama arriving itu ya mereka berkaitan gitu ya. Kalau dari shuttle pasti ada waktu arriving-nya, dan dari halte juga ya pasti ada jaraknya kan ketika si shuttle makanya nyambung. Kalau user data dia bisa sendiri, nggak berhubungan sama yang lain. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu untuk untuk penjelasan bagian perencanaan. Sekarang kita bakal coba masuk ke bagian desain sistem. Untuk desain sistem sendiri, untuk di sini aku akan coba jelasin via Canva. Oke, nanti coba aku jelasin ya. Sebentar teman-teman. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi. Jadi ini aku lanjutin ya, kita jelasin bagian desainnya. Nah, untuk desain dari ITB Shuttle Tracker itu sendiri, nah tim desain itu kemarin kita udah ngefixin kalau misalkan ada 2 base color. Yang pertama warna biru kayak gini, terus warna kuning kayak gini. Ya baseline-nya apa? Pertama ITB. Terus yang kedua ya logo HMF sendiri. Karena kan kita di sini yang buat ya anak-anak HMF kan gitu. Jadi ya kenapa nggak di-mix aja, kita dari ITB, kita HMIF, ya gabungin aja warna biru sama kuning gitu kurang lebih, gitu. Terus ini ada warna monochrome juga buat additional, buat kayak teks gitu, terus buat background segala macam. Nah, buat dari font style guide-nya sendiri, itu kalau di sini kita di Figma-nya kita pakai font separate buat title, buat subtitle juga font separate, dan buat body text itu pakai Open Sans. Kurang lebihnya kayak gini buat detailsnya. Ada dari heading 1, heading 2, subtitle 1, subtitle 2, body 1, body 2, button, caption, overline, text, sama label. Ini kurang lebih font style guideline-nya kayak gini, teksnya juga kayak gini. Ya, ini kayak guideline buat kemarin anak-anak desain itu buat bikin desainnya, kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah banyak pendesainan, tuh hasilnya seperti ini. Nah, kita coba walkthrough dikit-dikit ya. Ini ada beberapa logo bus atau yang bakal kita pakai buat si si shuttle-nya. Ini ada kurang lebih gambarnya kayak gini. Terus ini ada bakal splash screen yang pertama kali ketika masuk, kurang lebih gambarnya kayak gini nih. Nah, ketika kali pertama kali masuk, ini logonya, ini logo si biru gitu, ITB Shuttle Tracker sendiri, dan dia bakal nge-splash screen terus dan akhirnya masuk ke default kayak gini, ke halaman homepage-nya. Kurang lebih bakal tampilannya kayak gini gitu. Dia ada map-nya di belakangnya, bisa di zoom in, bisa di zoom out gitu, bisa di center around lagi. Ini buat buka map-nya, dan ini pencet profile tuh buat login gitu kurang lebihnya. Nah, kalau misalkan ada beberapa fitur itu yang pengen harus diaktifasi dengan login gitu, itu dia bakal pasti pencet tuh bakal muncul pop-up kayak gini nih. Oke, itu bakal diminta buat login gitu, dan setelah login gitu nanti dia bakal munculin seperti ini tadi. Loginnya itu adalah, coba kita cari dulu. Nah, tuh pas lagi login. Nanti kan habis ini buat pelatihan bakal suruh login. Intinya kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan dia belum bisa login, bakal suruh login. Nah, login nanti ada 2 opsi. Ada bisa pakai ITB account terus login, atau pakai Google account gitu. Ini buat desain ya. Itu ada 2 desain buat login sendiri gitu. Nah, kalau nanti udah selesai login, itu bisa macam-macam gitu. Pertama, bisa lihat nama halte dan halte terdekat itu yang mana gitu. Terus lihat nih, lihat nih itu ada shuttle biru, kapasitasnya berapa, arriving-nya seberapa menit gitu kan, dan waktu sekarang berapa PM gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bisa lihat semua tuh informasinya tadi, semuanya ditampilkan kan yang tadi kita bilang. Nah, kalau misalkan ada banyak halte yang lagi aktif, itu bakal muncul nih kayak gini. Itu bakal dilihat juga kayak gitu kurang lebihnya. Nah, ini buat map buat nunjukin si haltenya sama si shuttle-nya juga. Nah, ada juga halaman buat nunjukin rute shuttle-nya. Jadi kita bisa ngeliatin nih, artinya tuh rutenya begini. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi nanti misalkan ke depannya takutnya, takut berhentinya tempat lain, berhentinya tempat yang lain gitu. Takutnya malah bingung, ya udah kita aja ini rutenya tuh kayak begini, jam operasionalnya juga udah ada tuh di sini. Jadi bisa langsung lihat aja gitu.
Nah, enak kan kalau kayak gini. Nah, ini kalau yang ini desain untuk icon halte-haltenya kayak gitu. Terus di sini juga ada desain kalau misalkan untuk login, about us, dan logout kayak gitu. Nah, kalau yang ini adalah desain untuk help page. Ini adalah tempat di mana si user ini bisa meminta bantuan kepada anak-anak di ITB Shuttle Tracker ini. Ke admin-adminnya bisa minta bantuan via help page yang ini kayak gitu kurang lebihnya teman-teman. Dia ada penjelasan tentang cara pengaksesan fitur Shuttle Tracker, dan kalau misalkan pengen lebih banyak bantuan tinggal klik tanya di sini. Ini bakal nge-link kemana? Ke sebuah form gitu kurang lebihnya. Nah, coba kita lihat lagi ya. Sekarang ini kalau pencet help page ya, tadi yang help page itu yang dari mana? Oh, dari tanya ini gitu. Nah, selain help page ada report page. Report ini buat kalau ada bug segala macam bisa masih tahu gitu. Tinggal pencet yang ini. Yang tanda seru ini bakal ke halaman laporan, bisa bikin laporan atau ngasih saran. Kurang lebihnya kayak gitu. Udah deh kayak gitu kurang lebihnya. Nah, ini ada page about us yang dimana ini bakal ngejelasin nih gitu tim dari si ITB Shuttle Tracker gitu, atau si biru ya di sini gitu. Dia ada mulai dari requirement engineer yang tadi kita bilang, itu ini ada anak-anak yang bagian requirement engineer, dia yang bikin requirement-nya. Terus ini ada product designer, which is yang bikin desain Figma-nya, dan di sini ada software developer-nya yang bikin si aplikasinya itu sendiri. Termasuk saya di sini. Kita adalah bagian dari software developer-nya situ. Ya, seperti itu. Lanjut, ada Pak Monang sendiri sebagai supervisor di kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kayak desain itu ini sleek, nanti desain itu enak. Dia bisa di-slide kayak geser dikit, ganti dari requirement engineer ke product designer, dari product designer ke software developer sampai ke core timnya ke bagian supervisor gitu. Dan ini pada di atasnya itu ada penjelasan sedikit tentang si birunya itu sendiri gitu. Bisa lihat ya, ada penjelasan sedikit tentang si biru dan logonya sendiri gitu ya. Dan semuanya ini menggunakan format teks dan styling yang sudah dijelaskan pada desain sistem tadi yang aku kasih tahu gitu kurang lebihnya. Itu sih teman-teman kurang lebihnya. Nah, kalau yang ini cuma sedikit referensi saja dari dari UI gitu ya. Kalau yang ini kurang lebihnya kayak gitu sih teman-teman. Jadi nanti kalau kita pengen lihat produk jadinya bisa langsung lanjut aja di bagian implementasinya. Jadi setelah kita bahas tadi full bagian desain sistem, itu kita nanti bakal lanjut aja ke bagian si implementasinya gitu kurang lebihnya. Oke guys, ayo kita lanjut lagi. Jadi sekarang aku mau jelasin bagian implementasinya. Buat bagian implementasinya sendiri itu kalau di sini kita bagi jadi 3 ya. Ada bagian buat sistem embedded-nya, ada buat bagian backend-nya, sama bagian buat front-end-nya. Cuma sebelum kita ke mulak-mulak coding itu, coba kita bahas dulu sedikit di aplikasinya itu yang sendiri yang udah di-deploy ini. Nah, ini tampilan layer utamanya, ini dalam tampilan desktop ya. Jadi bentukannya kayak gini, cuman karena sebenarnya nanti banyaknya bakal yang akses itu via mobile, kita lihat aja, kita inspect di sini, kita coba via Samsung Galaxy S20 Ultra, bentukannya bakal kayak gini gitu. Nah, ini tampilan defaultnya dari aplikasi si biru ini buat ITB Shuttle Tracker-nya. Terus ini ada beberapa fitur yang biasa tadi aku udah bilangin sebelumnya bisa diakses gitu. Pertama, kita bisa lihat rute si bisnya. Di sini ada shuttle roadmap-nya, jam operasionalnya gitu. Terus ini di belakang ini bakal ada peta si ITB sama sekitarnya kayak gitu. Sama di sini bakal muncul ada ikon-ikon halte-nya sama ikon-ikon si shuttle-nya itu sendiri. Nah, kalau yang ini mana tadi? Nah, ini posisi yang ini adalah user kita. Nah, ini aku di kosan, makanya si GPS-nya kalau kita ke sini. Cuma nanti kalau misalkan lagi di kampus ya GPS-nya itu bakal ngarah ke yang di sini, ini kampus gitu. Terus nah, setelah itu nanti kalau udah kayak gitu juga kita bisa banyak ngelakuin yang lain. Pertama, kita bisa login dulu. Bisa login, bisa pakai email atau password, tapi aku mau coba pakai Google aja. Kayak gitu. Ini pakai akun STD aku, dan setelah login langsung nanti kalau kita cek di ininya, caranya masih loading kayaknya. Nah, tuh. Sekarang kita bisa lihat di sini profilnya adalah aku 182.021.023 gitu. Terus dia itu bakal nunjukin halte terdekat yang mana gitu, bus biru yang paling shuttle yang paling dekat, kapasitasnya, dan arriving dalam berapa menit gitu. Ini gak accurate karena aku lagi di kosan, pokoknya lagi tidak, ya intinya tidak posisinya tidak sesuai. Cuman nanti kita bakal pas demo nanti bakal lebih sesuai gitu. Cuma intinya visualisasinya bakal kayak gitu. Terus ini ada help page, ini buat minta bantuan misalkan dari si
aplikasinya dari si birunya. Kalau misalkan pengen minta bantuan dan mengetahui lebih lanjut tentang info-info yang ada di si biru ini. Tapi kalau misalkan masih bingung, bisa langsung tanya ke link di form ini gitu. Nanti dia bakal link ke form gitu. Terus kalau misalkan nih teman-teman nge-acquire dalam si aplikasi biru ada bug atau apapun itu, kalian bisa bikin laporan juga di sini di report page gitu, dan bakal nge-link langsung ke Google Form dan nanti bakal kita resolve. Terus ada juga saran di sini bisa, dan ini juga yang langsung nge-link ke Google Form, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, boleh dilanjut dulu. Sekarang kita ke halaman coba kita lihat dulu mana tadi. Kita ke bisa lihat dulu ini kali ya. Kita ke about us si biru dulu. Nah, ini ada tentang si biru, terus ini ada timnya, ini bagian product designer, ini bagian requirement engineer gitu, kayak di Figma lah ya aku jelasin ya. Terus ini di software developer sama Pak Monang itu sendiri. Nah, supervisor kayak gitu kurang lebihnya. Kita bisa balik ke homepage dan ya udah intinya kurang lebihnya kayak gitu buat aplikasi biru. Nah, untuk penjelasan ininya, buat penjelasan codingnya bakal kita bagi 3 ya di sini. Gitu, nanti kita bakal bagi 3 mulai dari front end, back end, sama si itu ya sendiri embeddednya itu sendiri. Oke, nanti kita lanjut lagi buat bagian coding-codingan teman-teman. Thank you. Oke, lanjut lagi teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian coding-codingannya. Ini pertama aku bakal mulai dulu dari sisi backend-nya kali ya, gitu. Ini kita bakal mulai dulu dari backend. Ini backend-nya kita pakai Python by default-nya. Terus untuk anuan-anuannya dia pakai anuan. Misalnya yang urusan database-nya itu dia pakai Firebase gitu kalau kita di sini buat backend-nya. Terus buat autentikasinya kita pakai Fast API. Dan di sini ada 2 main file, ada main.py sama api.py. Ini main.py cuman konfigurasi env sama portnya aja, simple banget. Terus kalau buat yang di api.py ini baru nih semuanya. Nah, pertama di sini tuh ada importannya dulu dari si Fast API, kita ambil depends Fast API, terus HTTP exception ini buat ngirim error. Terus pokoknya ini kita ambil dulu deh library-nya yang buat dipakai. Itu ini Firebase buat ngambil dari Firebase, terus Pydantic ini buat database model. Terus udah deh, sekarang kita pertama di sini kita define dulu kelas yang ada gitu. Ada kelas sign up yang dia itu nurunin dari base model gitu, yang ambil dari Pydantic kan tadi aku bilang. Terus dia juga ada kelas login, dia ngambil dari base model juga gitu. Terus isinya ya sama, email dan password gitu kalau buat si login sama sign up ini. Gitu aja sih, nggak beda gitu. Karena kan ya basically kalau misalkan buat login sama sign up yang butuhnya itu aja. Terus sekarang kita di sini kita inisiasi si aplikasinya, mengambil dari API Fast API gitu dengan title shuttle record dan description-nya kayak gini. Terus kita itu ngambil service server dulu menggunakan load.env ini function buat ngambil service servernya. Terus kita melakukan konfigurasi Firebase-nya gitu. Di sini Firebase config-nya kayak gini. Kita menggunakan fungsi get.env di dalamnya untuk ngambil API key, auth domain, database URL, project ID, storage bucket, message sender ID sama app ID-nya. Gitu semuanya kita ambil. Itu. Terus kita juga nge-define middleware di sini. Di sini ada yang di dalam app-nya, buat dari si app-nya kita pakai function add middleware. Itu isinya tuh ada allow origins, allow credentials, ada allow methods, allow headers, sama expose headers. Buat masing-masingnya, kalau origins itu buat ngatur originsnya diizinin. Terus kalau buat si credentials itu buat ngecek tapi kayak ngizinin credentials yang dipakai. Terus kalau misalkan methods itu buat ngizinin metode-metode yang dipakai, misalkan kayak get, post, nanti yang bakal kita pakai di bawah. Terus allow headers itu buat ngeizinin header pada request, yang expose itu buat ngecek headers yang diizinkan pada response gitu. Terus ini kita menginisialisasi app Firebase-nya menggunakan library Firebase dari si Firebase sendiri, menggunakan Firebase config yang tadi udah kita define. Terus yang bawahnya ini nge-define si database-nya, nge-define auth-nya pakai Firebase juga. Baru deh yang ini kita pakai bikin skema OAuth 2-nya pakai si Fast API tadi gitu, pakai OAuth to password to bearer gitu. Nah, kayak gitu. Terus kita juga di sini bikin fungsi make exceptions kalau misalkan nanti ada error gitu, pakai HTTP exception yang ini kayak gitu. Terus di bawahnya dia ada sign up, metode post sign up, sama metode post buat login. Intinya kalau yang buat sign up itu dibikin async function buat bikin account kayak gitu nih, create an account kayak gitu.
dia bakal ada email sama passwordnya dan bakal ngecek apakah di sini bakal dicobain kalau misalkan si user yang dimasukin dalam email dengan email sama password ini tuh bisa nggak sih dibikin user baru. Kalau misalkan datanya udah ada pada database, ya berarti bakal error gitu, ada kena exception, usernya udah exist. Cuman kalau enggak, dia bakal user successfully created gitu. Nah, kalau misalkan login itu dia kurang lebih sama, cuman ini ada invalid exception duluan gitu, buat kalau misalkan yang diinput tuh invalid gitu, misalkan inputannya. Nah, baru di bawahnya dicek tuh email sama password dari masukin tuh udah benar apa belum gitu intinya. Langsung deh kita lanjut kerja ke bawah. Ini ada function def get current user, ini buat ngambil current user yang lagi login gitu aja kurang lebihnya, bisa dilihat di sini gitu. Lanjut, di sini ada empat function lagi. Ada track shuttle, get shuttle location by ID, sama check session. Nah, kalau buat yang track shuttle ini dia metodenya push, itu buat nge-track si shuttle-nya sendiri gitu, menggunakan latitude, longitude, sama usernya siapa gitu, get current user ya, dan dia bergantung sama si OAuth 2 scheme yang tadi gitu. Dia bakal ya nge-track si shuttle lah berdasarkan location datanya yang dia punya, menggunakan latitude sama longitude yang udah ada kayak gitu. Terus di sini ini buat get shuttle location, ini buat ngambil shuttle location itu sendiri. Kalau tadi kan nge-track ya shuttle-nya di mana bla bla bla, ini buat ngambil location shuttle-nya gitu, di mana sih shuttle sekarang lagi di mana gitu. Nah, kalau yang bawah ini nge-track shuttle by ID tapi nggak usah login jadinya. Kalau yang ini soalnya pakai ID shuttle sendiri. Kalau yang di atas itu harus login, soalnya dia depend sama si OAuth 2 schemes ini. Kalau yang bawah dia nggak depend sama itu gitu, dia dia langsung ngecek itu by ID aja. Jadi orang yang belum login pun tetap bisa tahu gitu ada di mana si shuttle lah gitu sekarang posisinya. Baru deh kalau di bawah ini buat ngecek session aja, buat login sebenarnya. Di sini buat ngecek session sama nge-get account infonya kayak gitu kurang lebihnya. Udah sih, kalau buat backendnya not so complicated, cuman fast API plus Firebase dikit-dikit dah deh kayak gitu pokoknya.